Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel aku Iketut Kartika Pujangga. Teman-teman semuanya bisa panggil aku Pujangga atau Ray. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah setia menonton konten ini menuju perjalanan menjadi manusia yang lebih baik. Di perjalanan hidup ini, kita semua pernah disakiti, dikhianati, ataupun dikecewakan. Dan seringkali luka itu tidak hilang begitu saja. Ia tinggal di dalam hati kita, mengendap dan mengganggu, dan membuat kita sulit untuk melakukan sesuatu yang benar-benar bahagia. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang tidak mudah, tapi sangat penting untuk kedamaian diri kita, yaitu memaafkan. Banyak orang menganggap memaafkan itu berarti kalah, tapi sebenarnya memaafkan adalah salah satu bentuk kekuatan terbesar yang dimiliki oleh manusia. Salam kenal untuk teman-teman semuanya. Di sore hari ini, kita akan membahas 3 topik. Topik yang pertama, mengapa memaafkan bukan tanda lemah, tetapi tanda kedewasaan. Topik yang kedua, dampak psikologi dari dendam dan juga luka batin. Topik yang ketiga, 5 langkah untuk benar-benar ikhlas melepaskan beban di hati. Ayo, untuk teman-teman semuanya, waktunya kita belajar bersama-sama. Mari kita mulai dari topik yang pertama. Mengapa memaafkan bukan tanda lemah, tetapi tanda kedewasaan? Banyak orang salah paham. Orang mengira memaafkan berarti membiarkan orang lain menang. Ada yang takut kalau memaafkan berarti membiarkan orang lain menyakitinya lagi. Padahal sebenarnya memaafkan bukan tentang mereka. Memaafkan adalah tentang diri kita. Memaafkan berarti kamu memilih kedamaian dibanding balas dendam. Kamu memilih kebijaksanaan dibanding kemarahan. Kamu memilih tumbuh, bukan tenggelam dalam masa lalu. Orang-orang yang berani memaafkan bukanlah orang yang lemah. Justru mereka adalah orang-orang yang mampu mengendalikan ego dan juga hati. Dan itu adalah tanda kedewasaan emosional yang tertinggi. Topik yang kedua, dampak psikologis dari dendam dan luka batin. Dendam dan luka batin seperti racun yang kita minum setiap hari, tetapi berharap orang lain yang mati. Ketika kita terus menyimpan sakit hati, efeknya tidak hanya emosional, tetapi juga fisik. Pikiran jadi beban dan mudah stres. Mood tidak stabil dan cepat tersinggung. Sulit tidur dan mudah cemas. Susah percaya dengan orang lain. Energi cepat habis karena terus membawa beban emosional. Dendam tidak pernah menyelesaikan apapun. Ia hanya memperpanjang luka. Sementara memaafkan tidak menghapus apa yang terjadi, tetapi menghapus dampaknya dari hati kita. Topik yang ketiga, 5 langkah untuk benar-benar ikhlas melepaskan beban di dalam hati. Yang pertama, akui luka dengan jujur. Kita bisa memaafkan sesuatu yang kita pura-pura tidak merasakan. Hadapi sakitnya. Terima bahwa kamu pernah terluka. Itu bukan kelemahan, tetapi kemanusiaan. Yang kedua, berhenti mengulang kejadian yang di kepala. Semakin sering kita mengulang kejadian yang sama, semakin dalam luka itu tertanam. Sadari pola pikir kita, lalu hentikan dengan kesadaran penuh. Yang ketiga, lihat dari sudut pandang yang lebih dewasa. Tanyakan pada diri sendiri, apa sebenarnya yang terjadi pada orang itu ketika menyakitiku? Banyak orang menyakiti bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka sendiri juga sedang terluka. Empati bukan membenarkan, tetapi membantu kita melepaskannya. Yang keempat, melepaskan beban demi diri sendiri. Memaafkan adalah keputusan, bukan perasaan. Kamu lebih memilih berhenti memikul beban itu. Kamu memilih berdamai, bukan dendam. Kamu lebih memilih melanjutkan hidup yang lebih baik. Yang kelima, bangun batasan baru agar tidak terluka.
Memaafkan tidak berarti membiarkan semuanya terjadi. Kamu tetap bisa menjaga jarak, membuat batasan, atau memilih tidak berhubungan lagi. Memaafkan adalah melepaskan luka, bukan melepas kewaspadaan. Teman-teman, memaafkan bukan berarti apa yang terjadi itu benar. Bukan berarti kita melupakan semuanya, dan bukan berarti kita memberikan kesempatan kedua bagi orang yang tidak layak. Memaafkan berarti kita mencintai diri kita cukup dalam untuk tidak hidup dalam kemarahan selamanya. Ketika kamu memaafkan, hatimu lebih ringan, pikiranmu lebih jernih, dan hidupmu akan lebih damai. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah setia menonton kontenku hingga saat ini. Jangan lupa teman-teman semuanya saling berdiskusi di kolom komentar, di like, di share, dan di subscribe. Dan jangan lupa teman-teman semuanya nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya menuju perjalanan menjadi manusia yang lebih baik. Dan ingat, tetap jaga hatimu dan jangan biarkan luka menguasai hidupmu, karena kamu layak mendapatkan kedamaian. Bye-bye.